Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, sabdamu yang kuasa telah menciptakan alam semesta. Kami mohon, jagalah dan lindungilah hidup kami, dan perkenankanlah kami mengalami daya sabdamu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab pada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku,
demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya, sering terjadi ketegangan antara iman dan kebiasaan hidup sehari-hari atau adat istiadat, antara perintah agama dan aturan di tempat kerja dan jabatan, antara hukum Allah dan perintah manusia, antara perintah Allah dan adat istiadat manusia. Kedua-duanya kadang-kadang sulit didamaikan. Itulah yang kita dengar dalam bacaan Injil pada hari ini, sebagaimana yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita. Pertanyaan sekarang muncul, mana yang paling substansial atau yang paling dasar dan menjadi tiang dalam hidup manusia? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perintah Allah tidak boleh dikesampingkan demi adat istiadat manusia. Mendamaikan keduanya adalah yang ideal, namun tak selalu gampang. Kemurnian hati dan keutamaan hidup yang mendatangkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat adalah tujuan utama dari semua aturan. Atau kalau mengacu pada ajaran gereja bahwa segala sesuatu beraturan yang kita lakukan adalah mengarah pada keselamatan jiwa-jiwa seluruh umat beriman. Maka keselamatan jiwa umat beriman adalah merupakan hukum tertinggi yang harus kita pegang dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, yang paling penting kita miliki adalah sikap soal disposisi batin dari penerima dan pelaksana kedua jenis perintah atau prinsip hidup tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebersihan dan penampilan luar memang penting, tetapi yang paling penting adalah hati dan jiwa bening. Karena inilah tujuan semula Allah menciptakan manusia, yaitu menjadi serupa dengan Allah. Manusia diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Dosa manusia merusakkannya. Allah dalam diri Yesus Kristus ingin memulihkannya. Pemulihan itu dimulai dari perubahan hati manusia, dan bukannya dengan menciptakan aturan yang malah membebankan manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita harus diajak untuk selalu menyeimbangkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan bila mana dalam kehidupan kita ada pertentangan antara apa yang diajarkan oleh dunia, adat istiadat kita, dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka jelaslah pilihan kita, bahwa sebagai orang-orang beriman, kita hanya boleh tunduk pada seluruh kehendak dari Allah itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita
kita menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak tertinggi, hukum tertinggi yang kita mau laksanakan dalam seluruh kehidupan kita. Bila mana kita sungguh-sungguh melaksanakan hukum tertinggi dari Allah, yaitu hukum cinta kasih, maka segala sesuatu akan diperdamaikan di bawah kaki Yesus, Sang Pembawa kasih, hukum tertinggi, pembawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semoga mengajak kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.